Terus balik lagi sama gue Rizal Maratin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Gala yang lagi ada bad news dari internalnya, teman-teman. Cuman sebelum kita pergi ke technical analisisnya terhadap Bitcoin dan juga Gala, kita lihat dulu untuk di news event minggu ini. Ya, di sini mulai tanggal 5 September ya. Di sini ada factory order jam 9 malam. Cuman yang menurut saya lebih krusialnya itu di tanggal 6 September ini ada S&P Global Service PMI ya, kemudian ada ISM non manufacturing PMI ya. Kemudian di tanggal 7-nya ini ada initial jobless claim, sama ada crude oil inventory beserta dengan FOMC member Harker's Peak, teman-teman. Ya, sisanya sih nggak terlalu lah ya sepertinya, teman-teman. Dan di tanggal 8-nya juga ini subuh ya, dini hari jam setengah 3-nya itu ada FOMC member lagi dari si William. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk minggu ini, mungkin mulai tanggal 6 sampai 8 lah ya, 6, 7, 8 September yang lebih volatile dibandingin beberapa news event yang lain. Jadi bisa di prepare mungkin untuk teman-teman, ini sedikit reminder aja di awal minggu ini. Oke. So ya, udah masuk September ya. Apakah September atau September ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video menurut kalian bagaimana. Dan ya, overall masih outlooknya sama ya. Untuk perspektifnya adalah ketika dia drop signifikan, sideways, naik sekedar retest, kemudian sebelum lanjut turun. Cuman ya, kalau skenario atau istilahnya kita lihat untuk kondisi seperti ini ya, situasi seperti ini nih mengingatkan saya dengan pergerakan yang lalu. Kalau misalkan saya lihat juga, teman-teman, seperti sebentar ya, kalau saya lihat ketika dia drop, nah ini ya kurang lebih seperti ini. Bisa aja seperti ini terjadi ya, gambarannya mirip lah menurut saya. Di sini drop signifikan ya, sedikit sideways, kemudian dia naik ya, naik di sini ya, sekedar retest aja, kemudian rejection lagi, satu kali lagi naik, baru boom ya, drop, another dump ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, jadi drop, naiknya itu korektif ya, kemudian di sini ngejemput atau grab liquidity, testing aja ke resistennya, one push again sebelum drop lagi signifikan ya. Di sebelumnya memang kita bisa lihat ini, wah naiknya ini lumayan signifikan ya, kemudian nextnya lagi drop signifikan, sekali lagi dikasih naik tapi create yang namanya lower high, langsung dibawa turun lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, jadi pergerakan si Bitcoin posisi saat ini mereminder pada pergerakan pada di bulan Mei sampai Juni 2022, dimana itu sideways-nya lumayan lama ya. Ini semenjak awal Mei sampai awal Juni ya, kurang lebih 1 bulan lah bergerak di range ini sebelum lanjut turun. Nah, bisa aja kejadian seperti itu ya, serupa terjadi ya. Bisa aja kalau itu yang terjadi, maka di sini drop signifikan, naik terus sideways ya, naik sekedar retest, ini drop lagi, naik sekali lagi ya, naik sekali lagi, maybe ngetest di sekitar 26.600 atau di $27.000 sebelum dia akhirnya terbreakdown dari level demand-nya atau support kuatnya di sini 24.900-an, 24.600, ngejar ke kisaran 2.400, 23.000 gitu ya. Ini sangat-sangat possible untuk si Bitcoin ya. Jadi prepare for the worst ya, karena memang sekali lagi pergerakan ini mereminder saya ke pergerakan di tahun lalu. Bisa aja hal serupa terjadi, dan ya kita bersiap untuk mengalami penurunan lebih lanjut ke kisaran 22 sampai 23 ribu dolar ya. Jadi palingan itu untuk secara daily-nya yang saya pribadi perhatikan, dan ya selalu waspada untuk kenaikan hanya create yang namanya lower high, nge-grab liquidity, sekedar retest aja untuk create yang namanya lower low, dan bahkan jebolin area kuatnya ini di box warna orange ini. Bagaimana kalau kita perhatikan untuk secara hourly, ini adalah pembahasan terakhir saya. Ketika dia udah drop signifikan, bisa aja dia retest untuk lanjut turun. Sayangnya ini retest nggak masuk ke area box merah pertama nih ya. Jadi ini retest sebelum lanjut turun. Yang kita dapat ini, saya hapus dulu ya proyeksinya. Yang kita dapat adalah memang dia sudah retest ya, cuman ini tipis banget di sini sebelum dia lanjut turun lagi lebih bawah ya, create yang namanya lower low. Ini lowest terakhirnya, swing low terakhir pada akhir Agustus, dan ini create yang namanya lowest price baru ya di awal September atau September, teman-teman ya. Nah, di sini baru dia perlahan recover dan naiknya pun cenderung terbatas ya. Jadi sekali lagi diperhatikan ketika dia naik perlahan seperti ini ya, cenderung sideways tapi naik perlahan. Di sini rejection. Nah, ini bersiap, bisa aja dia ngetes ke swing low terakhir atau malah create yang namanya lower low,
ngetes ke $25.000 untuk si Bitcoinnya. Nah, di sini juga secara time frame 1 jam, di sini ada garis warna biru ya. Ini adalah EMA 200. Dimana ini plus juga kalau kita tarik ya dari garis atau zonasi merah pertama, ini adalah support resistance sebelumnya. Maka mungkin bisa kita ekspektasikan ketika memang price ini testing lagi ke sini, cuman create yang namanya tail candle cukup panjang, rejection terjadi di sini, mungkin bisa adanya opportunity untuk melakukan short. At least dia ngetes lagi ke area target pertama di sekitar 25.700, $25.800, dan lebih bawahnya lagi di sekitar 24.700 sampai $25.160 ya. Jadi bisa diperhatikan atau diwaspadai untuk skenario ini, dia naik sekedar tes sebelum dia lanjut turun. Nah, another view juga kalau kita perhatikan di sini dia naiknya itu benar-benar cenderung terbatas teman-teman di sini. Ya. Trendline resistance, dan di sini juga terbentuk sebuah trendline support ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya, dia bergerak di dalam sebuah range channel. Jadi ketika adanya satu kali push ke atas kemudian reject ya, bisa kita bilang juga sebagai sebuah false break terhadap channel ini sebelum dia melanjutkan atau meneruskan penurunannya. Mungkin dibikin sedikit drama dulu sebelum lanjut turun ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin secara hourly. Meanwhile untuk Gala ini sempat dibahas juga ya. Ini udah lumayan lama, di awal tahun 2023 ya, di Januari 2023 ini sempat dia waktu naik signifikan, dan area retestnya pun ini zonasi box hijau di sekitar 0,02912 sampai $0,0374 ya, dimana itu sudah achieve targetnya ya, retest ke sini untuk lanjut naik. Dan ya lanjut naik pun ini kita bisa lihat ya sebatas di EMA 200 ya secara daily, plus juga ada zonasi warna biru ini ya ini maksimal di sekitar $0,05 lah untuk si Gala. Nah, ini untuk bagian ininya akan coba saya hapus dulu aja ya. Di sini akan saya hapus, Fibonya juga sudah saya hapus. Dan semenjak dia reject lagi dari area ini, perlahan-lahan dia berada pergerakannya di bawah EMA 55 garis warna kuning ini secara daily time frame. Nah, ini waktu Bitcoin drop juga ya, ini kondisi serupa juga kita lihat pada Gala, drop juga sideways, sempat naik ya teman-teman di sini, cuman dia malah udah close di bawah tail candle sebelumnya nih ya, pada 17 Agustus 2023 dia udah drop lebih signifikan lagi ketimbang Bitcoin ataupun beberapa altcoin lainnya yang cenderung sideways atau ada yang mulai recover pelan-pelan. Ini diakibatkan adanya bad news dari internal negara ya, terutama terhadap CEO-nya. Nah, ini memang ada pertentangan, sudah ada menuntut karena diduga adanya penggelapan dana lah ya, dan lain sebagainya lah. Makanya ini kita bisa lihat kondisi dari price action Gala juga mencerminkan ya, seperti kondisi internal lah, yang lagi kacau balau lah teman-teman ya. Kita ataupun saya bisa marking ya di area sini, di area ini pun udah ditembus nih teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah waktu dia bikin jarum-jarum atau tail candle cukup nakalnya. Ini udah ditembus dengan tanpa ampun sama pergerakan Gala. Secara daily time frame ini red candle besar ya muncul. Nah, posisi sekarang ini kita testing lagi nih pada pergerakan di akhir atau di tanggal 31 Desember 2022 dengan di 1 Januari 2023. Ini coba saya tandain juga area ininya. Nah, ini ya, ini dia sedang testing teman-teman ya. Jadi memang dia berada di area ini. Jadi kalau secara daily-nya, let's say secara daily dia perlahan masih turun ya. Sebentar, di sini perlahan dia masih turun, ngetes di sini ya. Ini sekali lagi ini adalah area krusialnya, dan teman-teman harus lihat apakah dia close candle di bawah area ini. Kalau di bawah area ini dia close candle, maka dia besar kemungkinan untuk lanjut turun lagi ya, terjun. Tapi kalau misalkan dari area sini masih adanya reaksi buyers, dari lower time frame kalian perhatikan adanya reaksi, bisa aja ini bahkan rebound dulu untuk ngetes lagi area 0,0177 sampai $0,01837, dimana sebelumnya menjadi area support juga dan sekarang menjadi area resisten untuk si Gala. Ya, sekali lagi area ini yang perlu sekali diperhatikan. Nah, area bawah ini berapa? Ini belum saya sebutin, di 0,01543 sampai $0,01607 ya. Ini another view. Kalau misalkan nanti secara lower time frame-nya maybe teman-teman bisa lihat adanya divergent lah, atau seperti membuat falling wedge atau channel yang sudah mampu di break ya, bisa dimanfaatkan ketika sudah retest. Nah, another view-nya untuk si Gala ini ketika memang dari area sini dia perlahan mengalami rebound atau kenaikan sedikit gitu ya,
ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang namanya melakukan short ya dari lower time frame yang kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Jadi ini adanya dua view ketika memang dia drop dulu membuat range dan dia mampu break dan bisa dimanfaatkan, tapi kalau misalkan dia recover dulu ya ini bisa menjadi area pantauan mungkin untuk preference melakukan short teman-teman. Ya balik lagi dipantau lagi untuk ke lower time frame-nya seperti apa. Overall yang nanya untuk kondisi Gala, dia lagi testing ya ke area next area target support kuatnya apakah dia mampu, dan ya sekali lagi bisa dipantau ke lower time frame seperti contoh di time frame 1 jamnya. Nah di sini ya seperti di time frame 1 jam, kalau misalkan dia tetap perlahan-lahan turun gitu ya mampu break, baru bisa dimanfaatkan untuk mengambil long. Minimal kalau dari area sini dia perlahan-lahan dari area sini perlahan recover seperti ini, kemudian another rejection, nah ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengambil short dari level-level yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Plus juga dari area sini ini adalah terakhir kali seller masuk signifikan nih. Sebentar ya, di sini teman-teman nih. Sini ya, seller masuk signifikan terakhir dari level area ini, boom ya, reject crash terjadi lagi. Oke, jadi palingan itu area pantauan untuk Gala. Berikut juga dengan Bitcoin, hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa analisa kembali sebelum make decision transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Sampai